Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba bahas ya terkait dengan baterai 1S yang biasa kita terbangin ya buat micin atau micro whoop 1S. Jadi di depan saya ini ada beberapa tipe baterai yang pernah saya pakai ya, dan saya akan coba review berdasarkan experience yang saya alami, mana yang terbaik untuk micin, baik itu yang untuk 65 mm ataupun yang 75 mm. Oke, kita akan coba bahas untuk micin yang ukuran frame 65 mm kayak gini ya. Nah, untuk frame 65 mm itu kan biasanya kita pakai baterai yang model stick ya, yang model kayak gini nih. Nah, di sini ada baterai mereknya HP Model, Beta FPV, GNB, ada Tatu. Nah, dari beberapa tipe baterai stick 1S ini, mana sih yang terbaik ya untuk digunakan di micin 1S 65 mm. Jadi biasanya micin yang model kayak gini ini digunakan untuk race ya. Jadi kalau kalian lihat micro whoop race ya atau tiny whoop race, itu biasanya umumnya menggunakan frame-frame 65 mm karena dia enak banget kalau misalkan masuk ke kit-kit ya dengan speed yang konstan. Di sini ada beberapa baterai ya, model baterai stick ya, yang mana nggak ada kabelnya. Nih, terus ada baterai yang ada kabelnya. Nah, dari kedua tipe baterai ini, yang paling cocok itu yang jelas untuk aturan micin, yaitu kita sebisa mungkin membuat micin kita itu ringan banget. Jadi usahakan memilih baterai pun juga baterai yang paling ringan tapi memiliki output power yang konstan ya, dan powerful. Untuk micin 65 mm itu saya saranin sih pakai baterai yang model stick daripada pakai baterai yang ada kabelnya. Ya, ini berdasarkan pengalaman aja ya, jadi mungkin nggak relevan dengan pilot-pilot micin yang lain, tapi ini berdasarkan pengalaman saya, itu yang paling enak ya pakai baterai stick. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai kabel itu otomatis untuk secara bobot itu juga akan pengaruh ya. Nah, dari kedua tipe ini, itu yang paling sering saya pakai itu adalah baterai yang ini. Ini adalah baterai Tatu ya, Tatu 300 mAh 75C kalau nggak salah. Aku agak lupa karena stikernya udah kelepek ya. Ini juga lumayan lama tapi dia ini awet ya, awet banget. Terus kalau kalian misalkan punya baterai yang ini contohnya nih, dua nih baterai yang kalian beli micin dari pabrikan ya, terutama tuh yang brushless biasanya dapat beberapa baterai. Ini modelnya kayak gini nih dari HP Model. Nah, ini dua baterai yang pokoknya yang baterai yang dikasih gratis dari pabrikan itu biasanya performanya itu jelek ya, jelek banget. Jadi untuk baterai-baterai HP Model itu biasanya nggak saya pakai. Even juga baterai yang stick yang punya Beta FPV ini juga nggak saya pakai karena itu secara performa atau secara output power dan konstan itu kurang optimal. Saya kebanyakan pakai yang dua tipe ini, GNB sama Tatu. Nah, yang paling sering saya pakai itu yang Tatu ya. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita timbang ya di sini, untuk baterai stick harusnya itu lebih ringan ya. Walaupun secara kapasiti ini 380 ya, lebih gede ya. Tapi kalau secara flight time nggak beda jauh sih menurutku. Ini kalau kita timbang, dia beratnya di 8,2 gram. Sedangkan kalau yang GNB 380 ini beratnya 8,5. Jadi beratan yang si GNB ya, walaupun nggak terlalu jauh. Cuman saya suka yang Tatu ini ya, karena berdasarkan pengalaman yang saya alami itu saya sering pakai ini dan secara performa itu konstan ya, powernya itu ada terus ya dari 4,35 karena ini LDAV ya, itu sampai ke 3,5 volt. Itu powernya konstan ya dibandingkan kayak yang model kayak gini nih. Ini baterainya juga gampang banget drop kalau misalkan yang dari pabrikan. Nah, ini juga didukung oleh konektor ya, konektor baterai. Karena konektor baterai itu juga memiliki pengaruh ya, terutama untuk voltage sag ya. Nah, selama pengalaman saya dari konektor baterai 1S yang ada di market sekarang ya, baik itu yang PH2 ya, yang modelnya kayak gini, terus ada PT 2.0 atau yang GNP 27. Memang kalau secara saintifik ya, yang paling minim untuk voltage sag itu yang GNP 27.
tapi itu juga nggak jauh beda ya. Kalau saya sendiri pribadi ya, saya masih menggunakan yang BT 2.0 dibandingkan dengan GNB 27. Ya ini sebenarnya preference ya, karena kalau secara bagus apa enggaknya, kalau secara data ya memang GNB 27. Tapi kalau saya secara penggunaan itu masih pakai yang BT 2.0 karena kebanyakan baterai saya BT 2.0. Kalau mau ganti semua konektornya, yaitu invest lagi ya. Ngapain kita invest banyak-banyak hanya untuk baterai. Sama satu lagi, kalau untuk GNB 27 itu kadang untuk soketnya itu kadang dia agak longgar ya. Jadi kalau misalkan kita crash itu biasanya copot ya dibandingkan dengan konektor PA2 atau BT 2.0. Makanya saya agak kurang prefer kalau untuk menggunakan GNB 27. Ini menurut pengalaman pribadi saya. Bisa jadi yang punya saya mungkin konektor GNB 27-nya itu kurang bagus, tapi saya beberapa kali beli itu hampir semuanya juga mengalami seperti itu. Nah itu kalau misalkan menggunakan baterai stick ya untuk frame yang 65 mm. Nah kalau pakai baterai stick itu enak banget nih. Nah ini pas ya, jadi nggak ada kabel yang ngelewer seperti ini dibandingkan kalau menggunakan stick. Dia akan lebih rapi ya, jadi untuk kestabilan itu akan lebih bagus kalau menggunakan baterai model stick. Nah selanjutnya kita akan coba bahas untuk yang micin yang paling banyak diterbangin oleh para pilot yang terutama yang ada di Indonesia ya, yaitu yang ukuran frame 75 mm. Karena umumnya kalau di Indonesia untuk micin itu memang yang paling pas ya menurut saya itu yang frame 75, karena dari sisi performa dan flight time itu memang dia lebih lama daripada yang ukuran 65. Cuman untuk race ya itu memang masih prefer yang 65 dibandingkan yang 75. Oke, kita ke frame 75 ya. Balik lagi, ini ada baterai untuk ukuran frame 75. Ini ada beberapa ya di sini, lumayan banyak karena memang saya paling sering nerbangin itu untuk frame yang 75. Nah di sini ada berbagai macam merek ya, nanti akan coba saya jelasin satu-satu mana yang bagus, mana yang enggak, atau mana yang paling sering saya pakai berdasarkan pengalaman. Nah di sini ada merek banyak nih, ada merek GNB seperti ini, ada merek SKC, ada merek IMAX, ada merek Kodar, dan ada merek Docom ya. Nah dari berbagai merek yang saya sebutin tadi, mana sih yang terbaik? Nah itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan kalian. Kalian mau nerbangin micin yang model apa nih? Micin yang dipakai pecicilan atau freestyle, atau micin yang dipakai untuk sinematik ya, atau untuk HD. Karena karakteristik untuk terbangnya itu berbeda-beda. Jadi sesuaikan dengan jenis atau tipe micin yang akan kalian terbangin. Contohnya di sini saya punya dua micin ya. Di sini ukuran 75 mm. Yang sebelah kiri yang ini adalah micin yang biasa saya pakai untuk cicilan ya, untuk freestyle dan untuk kebut-kebutan. Sedangkan yang ini adalah micin HD, yaitu si Mobula 7 1S rakitan ya. Dia menggunakan rangkaian split light dan ada black boxnya juga ya. Jadi kalau secara bobot jelas ini lebih berat ya daripada micin 75 1S yang biasa. Berdasarkan dua karakteristik tipe micin itu, nah yang biasa saya pakai kalau untuk yang pecicilan atau untuk yang freestyle itu biasanya saya pakai baterai-baterai yang ringan ya, karena biar secara performa itu dia akan lebih bagus ya daripada baterai yang berat. Ingat, ini adalah micin 1S ya, artinya gram per gramnya itu sangat mempengaruhi performa terbang dari si micin itu sendiri. Untuk micin yang seperti ini biasanya itu saya menggunakan baterai 450 ya. Nah 450 ini ada beberapa. Nah ini kadang saya juga pakai ini nih, baterai yang 500 ya, Kodar. Sedangkan yang di atas 500 mAh itu biasanya saya pakai untuk si Mobula 7 1S HD. Karena untuk yang HD biasanya kita terbangnya ya terbang santai ya, terbang cruising, nggak banyak gerakan-gerakan rolling atau power loop dan segala macem. Sedangkan kalau yang ini itu dia butuh performa yang bagus, jadi butuh untuk baterai yang lebih ringan. Nah untuk yang micin freestyle itu biasanya saya pakai baterai yang ini, tapi yang paling sering saya pakai ya itu yang dua ini, yaitu yang mereknya
Docom atau yang Qodar. Kenapa? Karena untuk yang dua merek ini itu C-nya yang paling tinggi ya. Dia C-nya itu di 100 C. C itu maksudnya dia secara discharge rate-nya itu yang paling gede di antara baterai-baterai yang lain. Cuman memang dia akan lebih ngedrain baterai lebih cepat ya, artinya lebih cepat habis. Secara flight time juga akan lebih pendek, tapi secara power yang dikeluarkan itu akan lebih gede. Nah, dari kedua ini yang biasa saya pakai ya, kalau misalkan kita timbang, kita tes timbang yang untuk yang baterai Qodar 500 mAh 100 C itu dia di 12,2 gram, sedangkan untuk Docom walaupun 450 tapi ini fieldnya sepertinya agak berat ya, lebih berat daripada ini ya. Benar, dia 13,9. Cuma saya nggak tahu untuk yang Qodar ini 500 mAh itu real apa enggak, 100 C nya itu real apa enggak. Kalau untuk yang Docom itu entah kenapa ya, walaupun dia lebih berat, itu outputnya itu lebih powerful dibandingkan yang ini. Jadi biasanya saya lebih sering menggunakan terbang yang baterai Docom 450 ini kalau untuk buat pecicilan ya. Atau kalau misalkan yang banyak kalian temukan ya di market, itu biasanya kan yang ini ya, GNB 450 itu yang paling ringan ya, yang paling standar 12,9. Jadi sebenarnya nggak jauh beda ya dengan yang saya sebutin ini. Ini biasanya yang baterai yang standar yang biasa dipakai di pasaran ya, GNB 450 mAh 80 C. Sama satu lagi yang perlu perhatikan itu masalah muat apa enggaknya si baterai itu ke frame-nya ya yang kita pasang. Nah, kita coba yang micin ini. Kalau micin ini sih semua baterai muat ya, mau baterai yang 500, baterai 600 atau 450 micin seperti ini muat ya, karena ini dia dari 3D print. Jadi dia lebih elastis ya. Untuk baterai yang lebarnya ukurannya berapa aja sepertinya muat. Tapi kalau misalkan framenya itu model yang fix ya, kayak ini framenya menggunakan Mobula 7 frame versi 4 ya. Nah, ini kan pakai plastik ya, jadi ini lebih fix. Untuk yang ini Mobula 7 1S SD biasanya itu saya pakai yang ukuran 600 karena dia yang paling pas ya, secara capacity gede, secara discharge rate juga gede ya, dia di 90 C. Dan untuk dimasukin ke sini ini juga pas nih guys, tuh tanpa ada paksaan. Misalkan kalau kita pakai yang 660 ya, ini yang banyak di pasaran juga, ini kalau dipaksa itu akan membuat framenya nanti akan jadi longgar ya, longgar banget. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalkan ini kan plastik ya, kalau terlalu longgar nanti kalau misalkan kita pakai baterai yang agak kecilan, ini akan sangat longgar banget kalau misalkan kita paksain. Jadi maksimal biasanya untuk frame Mobula 7 V4 itu menggunakan yang 600. Cuman sayangnya memang yang 600 ini udah nggak produksi lagi ya. Ini mungkin produksi terakhir ya yang pernah saya beli. Banyakan yang jual itu yang versi 660. Cuman di sininya lebih tebal ya. Jadi agak nggak muat ya di sini. Bisa sih dipaksa, cuman sebaiknya sih jangan, karena nanti akan bikin longgar kalau misalkan pakai baterai yang lebih kecil, kecuali kalian memang pakai baterai ini terus ya. Atau kalian bisa pakai yang capacity yang lebih kecil ya, yang 500 ini juga oke juga nih. Nah, ini juga pas ya. Untuk yang Qodar ini juga agak unik sih, secara spesifikasi tinggi tapi ukurannya kayak 450, agak aneh sih. Makanya saya pertanyakan ini real apa enggak sebenarnya. Tapi kalau saya pakai sih fan aja sih. Teman yang paling performanya bagus ya tetap yang si Docom ini ya. Nah, paling itu ya kira-kira bahasanya terkait baterai 1S ya untuk micin 65 dan 75 yang biasa saya terbangin. Kalau misalkan kalian punya pengalaman atau punya merek yang lebih bagus menurut kalian, kalian bisa komen aja ya di bawah, kita coba bahas, kita diskusi mana sih kira-kira yang paling oke buat para pilot micin. Oke, paling videonya itu aja. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi ya di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.